sinopsis tari piring itu, tari ini menggambarkan sifat kegotong royongan masyarakat Minangkabau dalam mengerjakan sawah, dari mulai mencangkul sampai padi pulang ke lumbung. Kemudian gerakan-gerakan yang diambil untuk tari ini berdasarkan gerak-gerak bunga silat, pencak silat ya. Yang laki-laki juga gerakannya dari pencak silat, yang dari wanita gerakan si ganjolalei. Jadi bukan gerakan yang keras, tapi gerakan yang lunak. Jadi ada pepatahnya kan tuh, alu tata ruang patah tigo, samui tapi ja indak mati. Begitulah lunaknya gerakan-gerakan wanita Minang ya, untuk menarikan satu tarian tradisi itu. Asal-usul tari piring rumah ini adalah dari Lawang, ya. Jadi kira-kira 19 km dari Bukit Tinggi di Kabupaten Agam. Ibu mendapat tari piring ini dari kakek ibu, yaitu bapak dari bapak, namanya Datuk Tumanggung. Itu sekarang sudah almarhum. Dan dia juga dulu pejuang lah, itu zamannya, dan pernah dibuang ke Digul itu kakek ibu itu. Kemudian kakek ibu itu adalah pelatih silat. Dia pelatih silat dan juga mengajarkan silat di kampung gitu. Selain itu juga di kampung ibu itu juga ada tari piring, tapi tari piring itu ditarikan oleh pria saja, tidak ada wanita waktu itu yang menarikan. Jadi dipakai piringnya yang besar, piring makan itu, dan harus pakai cincin. Kalau sekarang sudah banyak tari piring itu tidak pakai cincin. Harusnya cincin dimaksud di sini adalah cincin damar. Anda tahu damar itu, dama yang bulat itu, terus dilobangi, kemudian ditaruh di jari. Nah itu pakai piring itu pakai cincin damar itu. Kemudian waktu itu tari piring yang di kampung itu jadi penari itu menarikan gerak yang ditarikan itu menurut lagu. Jadi misalnya lagunya itu elok-elok membajak sawah di lingkuang orang banyak, elok-elok membajak langkah gitu di lingkuang orang banyak. Jadi dibuat gerakan gitu. Nanti ada perkataan nanti dari kita lah mulai di sawah, baa pulonya orang manyabi, kemudian nanti baa pulonya orang manumbu. Jadi tiap-tiap vokal itu kemudian penari akan menggerakkan gerakannya sesuai dengan apa yang diadakan penari. Di waktu itu seperti itu. Jadi kemudian yang satu keaslian dari tari piring ibu ini adalah menari di atas pecahan kaca. Waktu itu belum ada orang yang menari di atas pecahan kaca selain dari grup ibu. Itu makanya ibu sudah kemana-mana, sudah ke semua negara, hampir semua negara pergi kan. Karena pecahan kaca yang ibu pakai itu adalah pecahan kaca botol bir. Jadi sebanyak 300 botol dan dipecahkan. Nah jadi itu maknanya. Orang juga bertanya apa sebabnya bisa kakinya tidak luka. Jadi ini ada juga doanya tentu kan. Dan kemudian yang menari itu tidak boleh sombong dan harus beruduk. Jadi kalau dia perempuan, kalau sedang mens tidak boleh menarikannya itu. Dan kalau dia sombong, dia lah saya menari, itu tidak mungkin. Itu bisa kena kakinya. Karena dulu pernah juga seorang penari, dia belajar menari, kemudian tidak setahu kakek dia menari kan. Kemudian jadi kaca itu tertancap di apanya, terus dibawa ke dokter, harus dioperasi kata dokter dari sini. Tapi kemudian dia pulang ke kampung,
kemudian diobati oleh kakek ibu dan itu berhasil. Jadi sebetulnya piring itu adalah harus bersih begitu, tidak boleh sombong. Kemudian waktu di kampung itu gerakan-gerakan itu tidak tersusun gitu. Nanti bukan pulau alang tambang, orang Meiria, orang Manungua, itu aja lah. Jadi tidak perlu. Jadi sesudah ibu diikut, kemudian ibu mencoba supaya orang sinopsis tari itu jelas kan. Jadi misalnya kalau dari mulai mencangkul, bagaimana orang dia laki mencangkul, kemudian wanitanya mengapa, itu ada semuanya sama ibu itu. Kemudian tari itu ibu bagi atas 3 bagian. Jadi waktu ke Bali itu, jadi pertama sekali pasambahan itu dilaksanakan oleh gerakan laki-laki, gerakan silat, kemudian gerak inti. Gerak inti adalah gerak-gerak yang punya arti. Jadi kalau misalnya mencangkul, ya betul-betul mencangkul gini nih, mencangkul, kemudian tanahnya diapakan nih. Tidak mungkin dia mencangkul itu begini-begini, asal buat-buat dia tidak mungkin. Kemudian misalnya dia meiria, bibitnya padi dan kemudian diinjak, itu semuanya punya arti gitu. Jadi sudah ada beberapa gerakan sampai sampai padi akan mulai menguning. Kemudian petani itu beristirahat. Kemudian datang wanita, perempuan membawa jedah untuk makan di sawah. Kemudian sudah makan itu, kemudian sedang makan mungkin burung datang kan, padi sudah mulai menguning. Kemudian mereka menghalau burung, dan sudah dalam burung mereka mulai menyabit, meiria, kemudian menampi, mengambil padi dan membawanya pulang ke lumbung. Sudah pulang semua padi ke lumbung, mereka bersenang hati dan mereka meniru gerakan-gerakan alam sekitar. Dimulai dari tupai baganui, alang marao, misalnya membelah kelapa, mengukur, pokoknya semua gerakan-gerakan yang ada di sekitar sawah itu. Alang babega, alang bakajaran, kemudian tupai berkali dan sebagainya. Kemudian terakhirnya sudah melakukan gerakan-gerakan yang imitasi tadi. Salah satu penari dengan penuh konsentrasi akan menari di atas pesan kaca yang terletak di atas sebuah dulang. Di dalam tari piring itu kan biasanya ada berjumlah ganjil ya Ma, ada terdiri dari 3 atau sampai 7 orang, itu benar ya Ma? Ya. Tapi tidak semuanya begitu. Ya seharusnya 4 pasang kan 9. Ya 4 penari pria, 4 penari itu, atau 3 penari pria. Itu tergantung kepada koreografernya. Kalau dia bisa kalau mereka bisa menyusun apa yang bagus bisa juga. Tapi kalau 4 itu kan bagus, bisa 2 sini 2 sini, jadi bisa kontras geraknya bagus.